Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelet secara umum artinya usaha untuk pengaruhin pikiran juga perasaan orang pakai cara supranatural. Pelet dikirim untuk supaya orang tersepona atau jatuh cinta ke pengirim pelet. Khasiat kemanjurannya beda-beda. Makin tua, makin sakti jin yang dipakai untuk melet, makin ampuh, juga makin mahal harganya. Malah untuk orang yang niat banget pakai pelet, duit ratusan juta bisa jadi harus rela diminta dukun buat maharnya. Saudara pelaku pembunuhan dan mutilasi di Saujajar, Kota Malang, Rabu siang menjalani proses rekonstruksi. Dalam rekonstruksi tersebut diketahui pelaku membunuh korban sebelum memutilasi. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap Abdurrahman di rumah kos Saujajar, Kota Malang. Abdurrahman yang merupakan seorang terapis pijat ini membunuh dan mutilasi warga Surabaya karena protes ilmu pelet yang ia pesan kepada pelaku tidak manjur. Adrian Pranowo umur 34 tahun, anak dari pensiunan polisi yang karirnya cemerlang, menggondol gelar S1 arsitektur, sekaligus S2 bisnis administrasi manajemen, direktur di satu PT, juga investor di CV di Jawa Tengah. Adrian juga punya usaha Sunil Cafe and Restoran. Bener-bener gambaran Esmud, eksekutif muda yang sukses, cemerlang, bermasa depan. Dia tinggal di Prapen Indah, Kelurahan Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Adrian dikenal ramah sama orang, sayang keluarga, suka bantu orang lain, tapi sayang, bujangan sukses kelahiran 20 Februari 89 ini hidupnya harus end. Meninggal tragis, bikin ngenes. Waktu itu hari Sabtu 14 Oktober 2023, Adrian pamitan sama keluarganya di Surabaya. Dia mau kondangan kawinan di Pasuruan. Dari sana katanya nanti dia mau mampir ke kafenya di Kota Batu, Malang. Dia nyetir sendiri mobil Toyota Rush L1465JK-nya. Besok harinya di 15 Oktober 2023 jam 4 sore, Adrian kasih kabar ke orang tuanya bahwa kalau dia mau mampir ke Malang buat satu urusan sebelum dia balik pulang ke Surabaya. Tapi sayang disayang, kenyataan itu jadi teleponan terakhir sama emak bapaknya. Komunikasi terakhir Adrian sama keluarganya. Adrian sudah nggak bisa dikontak lagi sampai 2 hari ke depan, yang bikin orang tua sama keluarganya ketar-ketir khawatir. Semua temen, saudara, kerabat ditanyain apa pernah ngeliat atau pernah telepon Adrian. Tapi hasilnya nihil, semua nggak ada yang tahu. Akhirnya 2 hari sana sini nyariin nggak ada hasil. Di hari Selasa 17 Oktober 2023, bapaknya Adrian bikin laporan ke Polda Jawa Timur soal kehilangan anaknya yang hilang dari tanggal 15 Oktober. Pak Pol yang terima laporan bikin sebaran informasi orang hilang atas nama Adrian. Pak Pol kasih ciri-ciri juga baju terakhir yang kemungkinan dipakai sama Adrian. Nggak lama abis berita informasi orang hilang disebar, Pak Pol terima laporan kalau ada mayat orang yang ditemuin di kali atau sungai Bango di Malang. Kondisi mayat itu nggak utuh, nggak ada kepalanya, nggak ada pergelangan tangan, juga nggak ada pergelangan kakinya, yang bikin Pak Pol susah buat identifikasi identitas si korban. Sampai akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk diperiksa lebih lanjut. Keluarga Adrian juga dipanggil buat ngenalin juga mastiin identitas jenazah yang udah dipotong-potong itu. Tapi jenazah belum bisa dipastiin itu si Adrian karena butuh proses penyelidikan yang cermat, terstruktur, juga pakai metode ilmiah. Polisi terus nyelidikin soal hilangnya Adrian. Email sama sinyal HP Adrian dilacak, sampai akhirnya ditemuin lokasi terakhirnya, yang rupanya ada di Malang. Persisnya di satu rumah di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, yang dekat sama sungai tempat potongan-potongan mayat ditemuin warga. Waktu itu udah ada dugaan kalau Adrian udah jadi korban penghilangan nyawa. Dan potongan-potongan itu yang ditemuin itu mungkin adalah Adrian.
Tapi polisi butuh lebih banyak petunjuk, juga bukti untuk membuktikan dugaan itu. Waktu berjalan, polisi berhasil nemuin mobil Adrian, Toyota Rush hitam, nomor polisinya L1465JK, yang diparkir begitu aja di sekitaran Jalan Raya Sawojajar. Penemuan ini jadi petunjuk baru yang penting buat polisi. Polisi kembali selidiki sinyal terakhir Adrian, kali ini dibantu anjing pelacak. Dari hasil pelacakan pakai anjing pelacak, rumah kos yang ada di Jalan Sawojajar Gang 13A nomor 12, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, jadi tempat yang paling dicurigain. Kos itu ditempatin Abdul Rahman asli Probolinggo, umur 44 tahun. Abdul dibawa ke kantor polisi, terus diinterogasi. Di sini awalnya Abdul Rahman ngaku kalau dia nggak kenal siapa itu Adrian Pranowo. Polisi akhirnya bebasin Abdul waktu itu, karena katanya belum ada bukti kalau Abdul ada hubungannya sama hilangnya Adrian. 2 bulan kemudian, Pak Pol yang masih selidikin kasus hilangnya Adrian dapat informasi baru kalau ada orang yang pernah ngelihat Adrian datang ke kosan Abdul. Pak Pol juga minta keterangan dari bapak kos. Kata bapak kos, Abdul pernah minta cat tembok sama kasur di kosan Abdul diganti. Atas dasar sebab kecurigaan itu, polisi Satreskrim Polresta Malang balik lagi tangkep Abdul Rahman. Dia dibawa ke kantor polisi di bulan Januari 2024. Penyelidikan lanjutan yang nyodorin bukti-bukti juga pertanyaan-pertanyaan bikin Abdul nggak berkutik lagi. Sampai akhirnya dia ngaku kalau dia udah habisin Adrian, sekalian motong-motongin badannya jadi 9. Tanggal 5 Januari 2024, Abdul digiring ke tempat kejadian perkara atau TKP. Di TKP, Abdul nunjukin lokasi tempat kepala Adrian dikubur di lahan kosong dekat Sungai Kalianyar Sawojajar. Abdul Rahman, latar belakangnya ini adalah tukang pijat urut dari tahun 2019. Dia orang asli Probolinggo. Dia tinggal sama istrinya di kosan yang ada 2 kamar di dalam. Satu buat 2 orang itu tinggal, satu kamarnya lagi buat dia praktek pijat urut. Abdul Rahman juga ngaku, bilang sama polisi, selain praktek pijat urut, dia juga praktek jadi dukun pelet. Di satu konferensi pers yang digelar Mapolresta Malang Kota, Kamis 11 Januari 2024, dia bilang kalau peletnya itu pakai media kartu yang dipelajarin waktu dia berguru di Banten tahun 2003. Abdul promosiin kebisaannya bikin pelet di media sosial. Dia ngaku udah puluhan kali berhasil bikin puas pelanggannya, yang berhasil melet orang-orang yang mereka suka. Kira-kira ada 75 orang yang puas sama hasilnya. Abdul ngoceh lagi. Tapi baru ini katanya yang gagal. Baru Adrian yang komplain peletan hasilnya gagal. Abdul udah kenalan sama Adrian dari bulan Juni tahun 2023. Kenalannya lewat aplikasi Tinder. Katanya Adrian tertarik buat pakai jasa peletnya. Adrian kasih duit 300.000 ke Abdul supaya bisa pelet orang yang dia suka. Di tanggal 30 Juni 2023, Abdul sama Adrian ketemuan buat ngejalanin ritual. Tapi sampai beberapa bulan lewat, kenyataannya pelet dari Abdul nggak ampuh. Nah, Adrian balik lagi di tanggal 15 Oktober buat komplain soal pelet yang nggak ampuh itu. Adrian datang lagi ke kosan Abdul. Dia minta penjelasan karena dia nggak berhasil deketin orang yang dia suka. Sampai sekitaran jam 8 malam, korban cekcok sama pelaku Abdul. Katanya korban mukul juga tampar Abdul. Nggak mau digituin, Abdul balik serang korban, pukul pakai tangan kosong, yang kena hidung korban sampai hidungnya keluar. Pelaku terus ambil celurit yang biasa dipakai bersih-bersih rumput yang ditaruh di bawah wastafel. Celurit itu langsung disabet ke leher kiri korban 2 kali, yang bikin korban ambruk, meninggoy. Besoknya Abdul pergi ke pasar besar buat beli senjata tajam jenis parang, juga pisau kecil. Senjata-senjata tajam itulah yang dipakai buat pisah-pisah badan korban, jadi 9 bagian. Bagian itu dimasukin ke dalam 3 kantong plastik. Sebagian dari kresek-kresek itu dibuang ke sungai. Separuhnya lagi dikubur di bantaran Sungai Kalianyar Sawojajar. Istrinya Abdul yang dikasih tahu kalau Abdul udah habisin orang langsung sok pingsan. Istrinya nggak nyangka kalau Abdul suaminya bisa bikin aksi ngeri kayak gitu. Tapi istri Abdul cuma bisa diem, tutup mulut, nggak ngelaporin ke polisi.
Polisi gelar rekonstruksi kasus ini di Januari tanggal 24. Sidang kasus ini digelar di bulan September 2024 di Pengadilan Negeri Kota Malang. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa mengaku melakukan penghilangan nyawa terhadap korbannya asal Surabaya bernama Adrian Pranowo secara tidak sengaja. Terus divonis 15 tahun di Bui. Untuk istri Abdul belum ada indikasi keterlibatan, jadi kapasitasnya cuma jadi saksi aja. Terima kasih udah nyimak video ini. Have a nice day and bye-bye.